Halo teman-teman Grammar sekalian, hari ini kita ketemu lagi dengan saya Gita Juniarti untuk edisi di bulan Desember 2024. Edisi pada akhir tahun 2024. Dan pastinya di sini saya akan membuat salah satu buku yang membuat saya sangat tertarik di bidang data. Kalau kita berbicara data, kemungkinan besar teman-teman pasti akan berpikir mengenai informasi, informatika, komputer, dan juga lain sebagainya. Tapi di sini visualisasi data yang akan kita bahas di dalam buku ini bakalan sangat berguna banget untuk teman-teman yang kelak nanti bekerja di bidang data. Di bidang data itu apa saja ya? Di bidang data itu pastinya di bidang yang bekerja berdasarkan data, seperti di bidang ekonomi, di bidang media, jurnalistik, dan lain sebagainya. Tetapi inti yang ada di dalam buku ini adalah bagaimana data tersebut bisa disajikan dengan baik sehingga data-data itu bisa membentuk informasi yang baik sehingga menarik untuk dibaca oleh orang lain. Pernah nggak teman-teman membayangkan bahwa ketika teman-teman itu membaca sebuah buku, buku itu terdiri dari berbagai macam kalimat. Buku itu terdiri dari berbagai macam informasi. Nah, pastinya informasi yang dibentuk dan dibaca oleh teman-teman sekalian itu pastinya adalah informasi yang dibentuk dari berbagai kumpulan data. Ada data yang memiliki makna, ada data yang memang tidak memiliki makna. Data yang hanya sekedar menyampaikan sesuatu tapi dia tidak memiliki makna apa-apa nih. Nah, data tersebut itu pastinya bakalan kita delete. Tidak akan kita tampilkan di depan orang banyak, kita hanya menampilkan data yang pastinya berhubungan dengan informasi yang diperoleh oleh teman-teman, yang dikonsumsi oleh teman-teman, dan pastinya akan membuat teman-teman berpikir bahwa, oh informasi ini bagus banget nih. Nah, itu adalah contoh dari data yang bakalan kita bahas di dalam buku berjudul Storytelling with Data. Nah, buku ini ditulis oleh penulis yang bernama Paul Nussbaumer Netflix. Jadi, ejaannya COLA Nussbaumer Netflix. Jadi bisa teman-teman cari di YouTube, karena tadi saya juga barusan menonton YouTube-nya. Dia itu masuk menjadi salah satu pembicara di akun Talks with Google. Jadi menurut saya tuh berarti bukunya dia ini sangat bagus sekali untuk dikonsumsi oleh teman-teman. Nah, judul dari bukunya si Hall ini adalah Storytelling with Data dan terbitnya pada bulan Januari 2024. Jadi maksud saya di sepanjang bulan Januari ini adalah buku yang paling bagus bagi saya di bulan Januari 2024 ini. Dan ini karena memang saya merasa bahwa buku ini bagus banget, jadi saya ingin sharing nih kepada para teman-teman Grammar sekalian. Kenapa kalian juga harus baca tentang buku ini? Oke, coba kita bakalan baca tentang Storytelling with Data, a Data Visualization Guide for Business Professionals. Nah, ini kalau saya kan biasanya mau nge-spill yang namanya kekurangannya di akhir nih. Ini saya mau nge-spill kekurangannya dulu di awal. Jadi buat saya pribadi sebagai orang yang mereview buku ini sayangnya dia hanya bercerita dari kacamata bisnis. Ya, sesuai dengan judulnya tadi, A Data Visualization Guide for Business Professional. Tapi menurut saya semoga nanti di kedepannya Hall di sini bisa menerbitkan buku-buku lain yang juga berhubungan dengan visualisasi data, tapi tidak hanya berhubungan dengan bisnis saja, berhubungan dengan bidang kesehatan, bidang mungkin otomotif, bidang pembangunan, atau bidang-bidang yang lain yang menurut saya juga penting untuk menampilkan visualisasi data yang maksimal sehingga kita bisa memprediksi nih nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan itu kira-kira seperti apa sih yang bakalan kita lakukan. Baik teman-teman Grammars, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang buku ini. Nah, storytelling terlebih dahulu. Kenapa sih harus ada yang namanya storytelling with data? Jadi maksud saya di sini, kita kalau berbicara mengenai storytelling, pastinya kalau storytelling itu tidak hanya yang namanya kita ngomong doang, kita membeberkan data. Misalnya nih kayak temuan dari penelitian ini adalah 1, 2, 3, data dari penelitian ini adalah 1, 2, 3. Tetapi dengan membaca bukunya si Hall yang ini, saya jadi tahu bahwa, oh ketika data itu disampaikan dengan menarik, orang-orang tuh menaruh perhatian pada, wah datanya ini menarik nih, kok bisa ya yang seperti ini 5 tahun lalu, kok bisa ya yang seperti ini 10 tahun yang lalu. Akhirnya kita bisa membuat sebuah kesimpulan, 10 tahun lalu seperti ini, kemudian bergeraklah datanya naik atau turun, menanjak atau turun, kayak gitu kira-kira teman-teman. Jadi kita bakalan bisa lihat bahwa ternyata visualisasi data yang dilukiskan seperti itu bisa membuat prediksi bahwa oke, 10 tahun yang lalu kita pernah mengalami yang seperti ini. Pada tahun 2014 kita mengalami seperti ini. 2014 begini, 2018 begini, kemudian 2024 begini. Next time,
misalnya 2030 atau 2040 itu kita bakalan bisa membuat sesuatu yang kita hasilkan dari data-data tersebut. Tentunya dihasilkan dari data-data yang divisualisasikan dengan baik. Nah, sekali lagi karena buku ini bergeraknya di bidang bisnis, jadi yang di sini adalah prediksi-prediksi untuk yang bisnis ke depannya. Jadi ini cocok banget untuk teman-teman Grimers yang pastinya bergerak di bidang bisnis, yang suka banget dengan bisnis, yang suka banget dengan ekonomi. Teman-teman bisa melihat buku tersebut sehingga teman-teman lihat bahwa oh ternyata kalau data divisualisasikan seperti ini, ternyata ini loh yang bakalan menarik perhatiannya klien, yang menarik perhatiannya audiens. Nah, untungnya buku ini sudah diterbitkan di Gramedia Pustaka Utama dalam bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya buku ini itu sudah diterbitkan sekitar mungkin kurang lebih 9 sampai 10 tahun yang lalu, tapi kemudian sekarang diterbitkan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan pastinya bisa dikonsumsi oleh teman-teman Grimers, mau yang tertarik untuk berbisnis ataupun yang tidak. Saya pribadi saya tidak tertarik dengan berbisnis, tapi kenapa saya sharing hal-hal seperti ini kepada teman-teman Grimers? Karena bagi saya pribadi, dari sini kita bisa berbicara mengenai gini loh caranya memvisualisasikan data dengan baik dan benar, sehingga para audiens itu bakalan tertarik untuk membaca apa yang Anda tulis. Seperti itu. Jadi balik lagi yang saya lihat dari dalam buku ini bukan hanya menyajikan yang namanya data kosong, data terlebih dahulu. Jadi yang di sini saya membedakan dari buku ini ya, saya tahu bahwa ternyata apa nih yang membedakan antara data kemudian informasi sehingga disampaikan kepada orang-orang di tengah-tengah mahadata, tsunami data yang begitu banyaknya menerpa kehidupan kita pada saat ini, apalagi di era teknologi yang begitu canggih. Nah, gini contohnya teman-teman, sebuah data itu masuk ke dalam kehidupannya kita. Kemudian kita itu memilah-milah, oh data ini penting atau enggak nih untuk disampaikan kepada orang lain. Ini adalah data yang memiliki manfaat, ini adalah data yang tidak memiliki manfaat. Seperti itu. Data yang memiliki manfaat kita visualisasikan, sehingga ketika divisualisasikan dalam bentuk storytelling, pastinya itu bakalan membuat orang-orang itu tertarik untuk mendengarkan, untuk membaca, untuk memperhatikan data tersebut. Yang kita lihat selama ini, data itu bakalan bikin kita ngantuk. Ketika orang membuat data itu kayak menyajikan data, ada nih data ini, nah kita tuh bakalan berpikir bahwa itu kok tebel banget ya, bakalan banyak banget nih data-data yang sampai tebal seperti ini. Tapi dengan melihat data-data yang sudah divisualisasikan menjadi lebih rapi, berwarna, colorful, dan juga isinya menarik dan ternyata memang bisa memprediksi beberapa tahun ke depan yang disajikan oleh si penulis, si Hall di dalam buku ini, teman-teman bakalan bisa melihat bahwa oh ternyata seperti ini caranya menyajikan data yang baik dan benar. Nanti kita bakalan lihat di sini dia tuh banyak bermain dengan pie chart, dia juga banyak bermain dengan grafik, tapi bagaimana caranya dia menyusun grafik tersebut sehingga membuat orang-orang menjadi tertarik ketika dia menceritakan datanya. Jadi dia bukan memberitahu datanya, tapi dia lebih ke how I tell you, I make the storytelling to you. Dan kita bakalan tahu nih, oh dia sedang menceritakan data sehingga para audiens bisa mendengarkan data tersebut, mencerita data tersebut, dan mengimplementasikan data tersebut. Oke teman-teman Grimers, kira-kira seperti itu yang ada di dalam buku Storytelling with Data pada hari ini. Nanti next time kita bakalan menceritakan banyak hal lagi mengenai buku-buku yang lainnya yang populer di tahun 2024 ini. Baik teman-teman Grimers, saya Gita Juniarti pamit undur diri. Untuk kritik dan sarannya tentu saja kami akan menerimanya dengan senang hati. Silakan tinggalkan di kolom komentar. Salam literasi.